Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan suatu pemikiran yang terkenal, yaitu agama dan kekuasaan, yang telah dikenalkan oleh seorang pemikir dari Prancis yang bernama Michel Foucault. Dalam pemikirannya, ia mengutarakan bahwa adanya hubungan antara agama dan kekuasaan. Kekuasaan di sini yaitu kekuasaan apapun yang bisa dimaknai sebagai kekuatan untuk dapat mengatur. Namun, ia menegaskan bahwa relasi antara agama dan kekuasaan itu saling memiliki perbedaan. Menurut Foucault, kekuasaan tidak ada hubungannya dengan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikendalikan. Teori kekuasaan Michel Foucault tertuang dalam karyanya yang berjudul The History of Sexuality. Foucault menunjukkan bahwa ada 5 proposisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan bukan merupakan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah. Tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat, dari relasi yang terus bergerak. Relasi kekuasaan bukanlah relasi yang struktur hierarki yang mengandalkan ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary oppositions karena kekuasaan itu sudah mencakup dalam keduanya. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan yang biasa disebut dengan resistensi. Dan resistensi itu tidak berada di luar kekuasaan. Makna Foucault tentang kekuasaan adalah sesuatu yang menyebar dan tidak dapat disadari oleh manusia. Sebagaimana halnya hegemoni pikiran manusia atau beragamnya pikiran manusia. Begitu pula dengan kekuasaan ini. Dan menurut Foucault, hegemoni pikiran manusia karena tidak dapat disadari oleh manusia itu sendiri disebut dengan sistem wacana. Sistem wacana merupakan informasi yang diperoleh oleh manusia tanpa mereka sadari, atau mereka peroleh tanpa mereka tahu bagaimana mereka memperoleh hal tersebut. Di dalam video ini, kelompok kita mengambil penerapan contoh dari teori Michel Foucault tentang kekuasaan dan agama pada penerapan amal bakti yang wajib bernilai 20.000 atau 30.000 bagi mahasiswa ILT, yang dimana antara amal bakti yang bernilai sebesar 20.000 atau 30.000 tersebut bertentangan dengan agama, yakni dengan ajaran ikhlas. Sedangkan Michel Foucault berteori bahwasannya kekuasaan paling tertinggi itu adalah pengetahuan, letaknya di pengetahuan. Lalu bagaimana, apakah teori Michel Foucault ini terbukti benar? Mari kita saksikan selanjutnya. Baik teman-teman, jadi berhubung Palestina dan Israel itu masih konflik dan memakan biaya banyak dan juga perlu bantuan, maka ayo saya mengajak teman-teman untuk berdonasi pada para korban Palestina yang membutuhkan. Donasinya itu berupa uang 20.000 atau 30.000. Silakan nanti bisa dikumpulkan ke Mas Nova. Nah, loh, beneran kan ada yang menentang? Kira-kira apa ya alasan orang yang menentang dari kebijakan ini? Ingin tahu lebih lanjut? Yuk, mari kita lanjutkan video ini.
kenapa Anda melakukan hal demikian? Apakah Anda tidak setuju? Ya, saya tidak setuju dengan tadi penarikan sumbangan yang ditetapkan uang 30.000. Padahal sumbangan itu berapapun bisa, entah itu 1.000 atau 500, asalkan kita ikhlas untuk menyumbangkannya. Dalam agama juga mengajarkan sumbangan itu tidak berapa besarnya kita menyumbangkan, tapi ikhlasnya itu. Ternyata tadi ada yang menentang tentang kebijakan yang Anda lakukan. Apakah kebijakan Anda ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, saya sebagai ketua kelas itu juga melihat keadaan yang ada. Jadi jika ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau membayar, itu saya lihat keadaannya, mungkin mereka itu tidak tahu donasi ini mau diarahkan kemana, mungkin seperti itu. Juga tujuannya untuk apa? Saya nggak tahu sumbangan itu kemana arahnya. Pahalanya di mana saya? Woi. Maksud dari pengumpulan donasi berupa uang 20 atau 30.000 ini itu nanti mau ditujukan kepada korban-korban perang, yaitu korban Palestina. Mereka itu kan kekurangan makan dan kekurangan bahan untuk kehidupan. Nah, jadi 20 atau 30.000 ini nanti akan dikirim ke sana. Oh, itu untuk Palestina toh. Ya, saya setuju kalau untuk Palestina. Setahu saya Palestina itu kan sedang dilanda peperangan oleh Israel, dan dia juga membutuhkan sandang pangan atau biaya untuk kehidupan sehari-harinya. Kalau begitu saya setuju. Saya tidak setuju tadi karena saya belum tahu itu untuk Palestina. Barangkali itu digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Langkah selanjutnya bagi saya, ya dibiarkan saja mahasiswa yang seperti itu. Tapi dengan catatan, saya berusaha mencari donasi-donasi yang lain yang mau memberi untuk berdonasi. Itu. Setelah kita mendengar penjelasan dari orang yang menentang ini, bahwasanya ia tidak setuju terhadap kebijakan amal bakti ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, ia tidak mengerti kemana arah tujuan dari sedekah ini akan dibagikan. Lalu yang kedua, menurut agamanya, bahwasanya di dalam agama yang orang menentang ini itu tidak ada penetapan nominal 20.000 kah, 30.000 kah di dalam sedekah. Yang penting ikhlas, entah 1.000, 2.000, 3.000 dan sebagainya. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa orang yang tidak setuju ini tidak mengerti? Entah mungkin jawabannya, entah mungkin ketika mendengarkan kebijakan ini disampaikan oleh ketua kelas, mungkin orang yang menentang ini sedang tidur, mengantuk, atau sedang sibuk bermain gadget. Intinya bahwasanya teori Michel Foucault tentang kekuasaan dan agama, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih dipatuhi, yakni di dalam ilmu pengetahuan ataukah agama, mana yang lebih tinggi. Maka jawabannya di dalam video ini menurut kelompok kami adalah ilmu pengetahuan. Terbukti ketika orang yang menentang itu mengetahui arah dari tujuan amal bakti tersebut. Lalu meskipun di dalam agama juga diajarkan bahwasanya kemanusiaan itu di atas segalanya, mungkin kita positif thinking saja, orang ini tidak mengetahui tentang hal-hal tersebut. Lalu hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sejatinya al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.